kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Begini Pak, saya punya tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi saya ingin menyita waktu Bapak sebentar, bisa ya Pak? Ya, silakan. Ya Pak. Begini Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait pengambilan keputusan, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya baiklah, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman dan yang biasa saya lakukan, yaitu saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan melihat dari sudut pandang moral maupun hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut itu menjadi dilema etika. Gitu ya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dalam pengambilan keputusan ini tentu saya melakukan dengan mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana keputusan yang paling benar dan baik yang dijalankan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, baiklah, ada beberapa prosedur seperti itu. Yang pertama, saya harus menentukan faktor penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian menanyakan kepada orang yang terdekatnya, kemudian seterusnya. Setelah itu tentu saya harus berdiskusi bersama semua stakeholder yang ada di sekolah atau warga sekolah, kemudian selanjutnya membuat beberapa solusi keputusan. Ini bukan saja satu keputusan, tapi kita rangkai beberapa. Kemudian dalam keputusan tersebut, ya kita harus menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ada beberapa prosedur yang Bapak lakukan. Jadi hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi terbaik dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum yang bermanfaat bagi banyak orang secara jangka panjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ya tentu adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena kenapa kita mencari keputusan terbaik? Karena sebenarnya semua keputusan benar, tapi tentu kita harus mencari yang terbaik di antara beberapa keputusan tersebut. Jadi mencari keputusan yang terbaik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tentu dalam hal ini tergantung dari permasalahan. Misalnya, apabila masalah itu membutuhkan atau dianggap ringan, ya biasanya saya langsung selesaikan. Tapi jika masalah itu berat, maka saya harus melakukan sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada, seperti jawab-jawab tadi yang terdahulu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu ada. Dalam pengambilan suatu keputusan, saya selalu melibatkan warga sekolah atau semua stakeholder yang mempunyai kedekatan dengan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi banyak yang membantu mencari
hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dinamika tersebut? Ya, alhamdulillah dari berbagai macam permasalahan yang kita bisa ucapkan, tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya menjadi lebih bijaksana dalam hal menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dengan yang terbaik. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu selaku guru penggerak. Makasih banyak Pak atas pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya, dan terima kasih juga atas waktunya Bapak untuk menyempatkan diri untuk saya wawancarai. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Artinya kami selaku pimpinan di sekolah ini selalu siap untuk mendampingi Anda selaku guru penggerak. Semoga Anda bisa termotivasi terus, bergerak terus, dan maju terus dan sukses terus. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya permisi.